Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan info artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Seorang istri di Jakarta berinisial Iis Dahlia nekat memotong alat kelamin suaminya berinisial Satrio 43 tahun di sebuah penginapan di kawasan Jebres pada Selasa tanggal 1 Juni tahun 2023 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Surakarta, Kombes Iwan Saktiadi, mengatakan jajaran Polresta Surakarta telah menangkap perempuan berusia 33 tahun itu yang merupakan artis Iis Dahlia, Jawa Timur. Tersangka Iis Dahlia yang tega memotong alat kelamin korban yang merupakan suaminya berinisial Satrio, warga Nelaya Jembrana Jakarta Selatan itu kini sedang diperiksa di Mapolresta Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut, kata Kombes Iwan dalam konferensi pers di Mapolresta Surakarta, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Kombes Iwan menjelaskan, kronologi tersangka Iis Dahlia memotong alat kelamin suaminya Satrio berawal ketika korban mencari orang tua kandungnya di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Adapun korban Satrio diketahui selama ini tinggal di Bali bersama anak sambungnya. Setelah bertengkar dengan Iis Dahlia karena perselingkuhan dengan sang anak masih terus berhubungan, korban Satrio berduaan di kamar hotel. Iis Dahlia tidak bisa mengendalikan emosinya lalu memotong alat kelamin sang suami Satrio. Sebulan ditinggal sang suami, tersangka Iis Dahlia kemudian memutuskan untuk menyusul Satrio ke rumah mertuanya di Sukoharjo pada Mei tahun 2023. Namun, keluarga Satrio ternyata tidak menyukai Iis Dahlia menjadi menantunya. Karena itu, Satrio kemudian meminta Iis Dahlia untuk pulang kembali ke Denpasar lantaran orang tuanya tidak menyetujui pernikahannya. Iis Dahlia yang merasa sakit hati karena tidak diterima oleh keluarga korban, lebih menyukai Salsa anaknya, kemudian diantarkan oleh Satrio ke terminal bus agar segera pulang ke Bali. Lalu, dalam perjalanan, tersangka Iis Dahlia sempat membeli pisau cutter. Ternyata, pisau cutter tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatannya memotong alat kelamin korban. Setelah diantarkan Iis Dahlia ke terminal bus, tersangka Iis Dahlia ternyata tidak langsung pulang, ia ternyata pergi ke Solo. Dalam perjalanannya ke Solo, tersangka sempat menghubungi korban Satrio untuk meminta tidak berpisah. Dari pembicaraan lewat sambungan telepon tersebut, kemudian disepakati bahwa tersangka meminta bertemu suaminya itu di salah satu penginapan di Solo. Pas didatangi Satrio ternyata ada di sebuah kamar hotel yang tanpa busana. Korban kemudian sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat, menginap ke hotel tersebut dan Salsa anak sambungnya. Setelah bertemu, pasutri itu kemudian bermalam di penginapan di kawasan Jebres tersebut. Pada saat korban tertidur lelap sama Salsa, pelaku kemudian melakukan aksi kejahatannya dengan memotong alat kelamin Satrio hingga putus. Satrio yang merasa kesakitan lantas terbangun sambil berteriak-teriak dengan bagian kemaluannya bersimbah darah. Sambil dibantu pihak hotel, korban kemudian dibawa ke RS Dr. Muwardi Solo menggunakan ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Pihak hotel kemudian juga melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta. Selanjutnya, polisi menangkap tersangka Iis Dahlia yang saat itu sedang menunggu korban di rumah sakit. Selain itu, polisi juga mengumpulkan sejumlah alat bukti antara lain pisau cutter, satu daster dengan bercak darah, selimut dengan bercak darah, keset dengan bercak darah, dan KTP tersangka. Atas perbuatan tersangka melakukan tindak pidana kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, tersangka akan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Teka-teki penyebab seorang wanita berinisial Iis Dahlia 34 yang tega memotong kemaluan suaminya berinisial Satrio terjawab. Hal itu lantaran sang istri yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka kesal dengan ulah suaminya yang kerap mengkhianati cinta sucinya. Seperti diketahui Iis Dahlia melakukan. Beredar di media sosial, video dengan klaim Salsabila Juwita pindah keyakinan usai diisukan menjalin asmara dengan ayah sambungnya.
Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube. Dalam video tersebut tertulis judul di berita usai diisukan jalin asmara dengan ayah sambung, kini Salsa anak Iis Dahlia pindah keyakinan. Dalam video tersebut, ditampilkan thumbnail foto Salsabila yang diedit memakai kalung salib yang disandingkan dengan Iis Dahlia. Dalam foto keduanya terpampang latar belakang patung salib di awal video. Berita menjelaskan perihal suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono yang dihujat lantaran kedapatan mencium bibir anak sambungnya Salsabila Juwita saat momen sungkem Lebaran 2023. Narator pun menjelaskan Iis Dahlia pun memberikan balasan menohok bahwa netizen tersebut memiliki pikiran yang kotor. Tentu saja warganet dibuat geger dengan unggahan Salsa tersebut lantaran seorang anak semestinya tidak bisa mengandung dengan cara haram. Salsa korban pemukulan ibunya Iis Dahlia. Salsa mengaku mendapat intimidasi dan pemaksaan oleh sang ibu dan dokter di salah satu rumah sakit di Goa. Dia dipaksa membuktikan kehamilannya melalui tes medis, namun Salsa tetap menolak. Salsa memang menegaskan jika kehamilannya tidak bisa dibuktikan melalui tes medis ataupun pemeriksaan dokter. Dia yakin hamil karena beberapa bulan yang lalu dia juga sempat merasakan tanda-tanda kehamilan dan memeriksakan diri ke seorang tukang urut. Amriana lalu mengungkapkan alasannya menolak tes USG saat dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan sesaat setelah mendapat penganiayaan dari Iis Dahlia. Kondisi saya tidak stabil, masih sedikit sesak sama kepala pusing, agak tidak bisa berdiri, duduk sendiri pun sekitar 5 menit drop kembali. Sakit kepala, sebelah kanan sampai ke belakang, ungkap Salsa. Sementara itu, pengacara Salsa, Ari Dumais, mengaku telah menerima laporan kliennya soal adanya dugaan intimidasi itu. Dia mengatakan kliennya mengaku perutnya sempat ditusuk-tusuk dengan telunjuk oleh oknum dokter di RS Jakarta Selatan karena disuruh Iis Dahlia. Seorang dokter ini datang lalu tiba-tiba mengomel seolah-olah bahwa kamu kenapa nggak mau di USG, sambil nusuk-nusuk perut pakai jari, lalu sempatlah terlontar bahasa yang tidak etis menurut saya seorang dokter. Ya, dia katakan kamu ini nggak hamil, pantas kau dikasih begitu sama Iis Dahlia karena kelakuanmu itu, ujar. Akibat insiden tersebut, Ari dan timnya memindahkan Salsa ke RS Ibnu Sina, alasannya untuk keamanan Salsa. Untuk pemindahan korban ke Makassar kami yang ajukan. Kenapa? Karena kami merasa dari segi keamanan klien kami. Karena dengan adanya dan tindakan-tindakan yang seperti terjadi kemarin kami merasa bahwa di Makassar ini netral dan kami bisa 24 jam untuk mengontrol dan kami bisa menjaga di sini, katanya. Selanjutnya, Ari mengaku pihaknya tengah mengkaji rama pidana dari intimidasi itu. Dia juga mengaku akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel. Jadi kami akan rencanakan akan melapor ke Polda juga ke untuk etik kami akan lapor ke IDI Sulsel, katanya. Salsa saat hamil dipukul ibunya hingga pingsan dan koma. Entah apa yang merasuki Iis Dahlia hingga tega memperlakukan anaknya dengan keji. Padahal, Salsa diketahui sedang hamil anak suaminya. Nasib malang tersebut menimpa Salsa. Wanita ini juga dihamili suami Iis Dahlia. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube melalui berita. Ditampilkan foto Satrio Dewandono yang disandingkan dengan Iis Dahlia. Merasa tidak puas dengan Reyno Barak, Syahrini